Visi kita ini sekaligus tagline kita sebenarnya. Betul. Sudah ada kata bergerak menciptakan perubahan untuk BEM FEB yang berdampak. Banyaknya organisasi-organisasi yang memang ya awalnya itu menjanjikan dampak atau Keberdampakan. Mereka akan dapat soft skill, hard skill, kayak public speaking kamu akan dilatih sini dan lain-lain. Tapi faktanya di akhir periode mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya dieksploitasi. Nah, di situ kami ingin mengevaluasi nih pandangan mengenai organisasi itu bagaimana, harus jalankan, dan juga kami melihat fakta langsungnya apa ini yang dibutuhin. Oke. Pertama, keberdampakan dan juga perubahan dan lain-lain. Itu kami pikirkan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa FEB dan juga apa nih yang dibutuhin oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu intinya keharmonisasian. Nah, ketika nanti saat perjalanan ada yang seperti itu ya, yang pasti kita jelaskan dan juga kita ajak, tetap kita rangkul gimana caranya biar mereka merasakan juga, oh ternyata program kerja yang saya nggak setuju ini dampaknya sebesar ini loh ke masyarakatnya, dan juga dampaknya bukan hanya keluar tapi ke kita-kitanya juga. Halo DMCers, pagi, siang, sore, malam bareng gue Zulfa di DMC Creativity. Nah, hari ini kita kedatangan wajah baru nih, wajah baru dari pemimpin Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita sambut Rafli dan Akbar. Gimana hari ini? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat? Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah. Badan tiris dikit gak? Tiris dikit. Musim hujan. Lagi dingin-dinginnya saya lagi ini. Dinginnya nih. Sikap dia lagi dingin gak? Waduh. Nah, kalian kan wajah baru nih, wajah pemimpin baru mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terus kemarin tuh abis kontestasi Pemira kan. Ya. Nah, mungkin sebagian orang udah pada tahu nih, tapi beberapa orang juga nggak tahu nih. Boleh dong dikenalin ke kamera, siapa sih Rafli dan Akbar ini? Oke, easy. Easy. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli Cakradipura dari jurusan S1 Manajemen. Alhamdulillah di kontestasi Pemira tahun ini 2025 saya mencalonkan diri dan alhamdulillahnya lagi terpilih menjadi ketua BEM FEB 2026. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Aulia. Saya dari jurusan S1 Ekonomi Syariah. Alhamdulillah tahun ini setelah kami memenangkan kontestasi Pemira tahun 2025, saya menemani rekan saya Tum Rafli menjadi wakilnya di BEM FEB tahun 2026. Oke, berarti nanti selama sepanjang video gue panggil Rafli Ketum, Iya. lu gue panggil Waketum ya. Iya. Watum ya. Watum ya. Biasa aja lah. Nama aja udah. Biasa aja lah. Tapi kan kalau Rafli kan gue sebelumnya udah kenal ya. Biasa dipanggil Empi ya. Iya. Nah, benar, tapi benar. kalau Akbar gimana? Kalau gue biasanya dipanggil Bar aja. Bar aja. Bar. Sorry, kepencet tadi. Nah, lu kan udah menang nih kontestasi. Gimana rasanya jadi yang di atas? Iya. Lu dulu aja Bar, sikat Bar. Kayaknya kalau dibilang di atas enggak juga dah. Enggak juga ya? Ya, betul. Karena kita sebetulnya memang kita setara semua lah. Setara semua. Duduk sama rata, jadi sama tinggi. Itu dia. Kata-kata hari ini masuk satu. Masuk satu. Checklist satu ya. Terus. Iya, kalau kita yang kemarin kontestasi Pemira, kita sebenarnya sama Rafli itu all out lah, sudah all in, udah mengeluarkan yang terbaiknya dan juga memberikan kepada teman-teman FEB siapa yang mau milih nih, memilih siapa. Kita sudah memberikan diri kita siapa, memperkenalkan kita siapa, memberikan visi misi kita, dan juga setelah kemenangan kita, akhirnya alhamdulillahnya bahwasanya banyak amanah dan kepercayaan yang mereka titipkan kepada kami. Setelah kemenangan ini kita fokus, saya bersama Rafli fokus bagaimana menyusun, mewujudkan visi yang sudah kami janjikan dan juga kami sampaikan saat kemarin. Seperti itu sih. Rasanya senang gitu. Rasanya kayak wah gila nggak nyangka nih gue gitu. Nah itu dia. Tanggung jawabnya ini harus kita lakuin nih. Iya. Nah kalau dari Ketum dulu nih. Oke. Ketum nih. Yang pasti alhamdulillah kami berdua dan juga tim teman-teman khususnya tim SES yang pasti senang, terutama dari niat awal kami berdua untuk mencalonkan diri. Juga kita konsultasi kepada teman-teman apakah
ada yang mau mendukung. Alhamdulillah juga dari kawan-kawan khususnya di FEB ya, banyak yang ingin mendukung kami untuk menjadi ketua dan wakil ketua BEM FEB 2026. Mereka banyak yang mengeluarkan tenaga, waktu, dan bahkan materinya untuk mendukung di kontestasi pemira kemarin. Dari hasil yang kami dapatkan, alhamdulillah menang. Dari kawan-kawan kita, dari dosen ataupun mahasiswa, alhamdulillah ikut turut senang juga. Dan semoga dari kemenangan ini dan juga janji-janji dari debat visi misi yang udah kita buat, kita susun dan kita janjikan nantinya bisa direalisasikan di tahun 2026. Amin. Ya, kita doakan bersama-sama ya teman-teman. Ya. Amin. Semoga Tenang aja. memang visi misinya terjalankan. Amin. BTW ngomongin visi misi nih, gue penasaran deh. Visi dan misi kalian tuh apa sih? Oke. Coba jawab dulu. Siapa nih? Siapa Boleh. nih? Alan dulu ya, boleh. Pertama itu visi ya. Visi dulu. Visi kita ini sekaligus tagline kita sebenarnya. Betul. Sudah ada kata bergerak menciptakan perubahan untuk BEM FEB yang berdampak. Jadi ada kata bergerak, perubahan, dan juga berdampak. Iya. Dari kata bergerak ini emang dari kami berdua Rafli dan Akbar yang berani maju, berani mencalonkan diri untuk menggerakkan BEM FEB, untuk merubah BEM FEB. Karena jujur dari kami mahasiswa baru sampai sekarang di semester 5 ya, Bar ya. Kita sudah menganalisa juga lah apa saja yang kami lihat, yang kami rasakan dampak dari BEM FEB sebagai ormawa di lingkup fakultas. Kekurangannya dan juga fungsinya, peran aslinya itu harusnya seperti apa. Dari kami berdua sudah mengusulkan dan ingin bergerak untuk menciptakan perubahan BEM FEB. Dan keberdampakannya itu apa? Keberdampakannya yang dirasakan harus oleh mahasiswa FEB khususnya dan seluruh elemennya, baik dari dekanat atau mungkin dari sivitas akademika, dosen-dosen, setiap jurusannya, keamanan dan kebersihan, lain-lain lah. Pokoknya ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu kalau visinya. Kalau misinya. Nah, kalau misinya nih, jadi dari visi yang sudah disebutkan oleh tim saya ini, Rafli, ada misi-misi yang dimana tujuannya itu untuk mewujudkan visi kami. Misi kami yang pertama itu yaitu menerapkan integrasi komunikasi dan budaya untuk mewujudkan BMFEB yang menjunjung tinggi profesionalitas, yang dimana kita tahu di FEB ini terdiri dari 4 jurusan S1 dan juga 4 prodi D3. Nah itu dari masing-masing mereka, dan juga ada juga di organisasi HMJ, teman-teman di MC, dari UKM KSPM dan lain-lain. Mereka masing-masing memiliki gaya komunikasi dan juga gaya budaya mereka masing-masing. Ketika mereka ingin berkecimpung di BEM nanti, tidak mungkin kita membawa ego kita, gaya komunikasi kita masing-masing tanpa adanya keselarasan. Maka dari itu di misi kita yang pertama ini, kita ingin menyatukan komunikasi dan budaya dulu. Ketika mereka komunikasi dan budaya ini sudah beriringan, maka otomatis profesionalitas yang ingin kami tujukan itu akan tercapai. Untuk misi kami yang pertama. Terus misi kami yang kedua itu tentang penyaluran prestasi. Yaitu kami ingin menyalurkan prestasi baik akademik maupun non-akademik serta pengembangan potensi mahasiswa FEB. Di sini kami melihat bagaimana studi kasus dan juga memang faktanya. Fakta di lapangan, fakta di FEB. Banyak mahasiswa yang memang berprestasi, ingin berprestasi dan memiliki minat bakat yang bagus, namun tidak ada wadahnya. Tidak ada wadah yang menaungi. Faktanya di FEB ini fakultas kita sangat-sangat mensupport teman-teman yang ingin berprestasi. Maka dari itu kami hadir di sini BEM FEB sebagai penyalur dan juga pendamping. Kami mendampingi dari alur awal dan juga sampai nanti pada saat mereka berprestasi, dan juga kami akan memastikan bahwasanya akan ada alur yang pasti buat teman-teman yang ingin berprestasi. Dan juga di poin kedua dari misi kami yaitu pengembangan potensi. Nah, ini berkaitan dengan keberdampakan yang kami kaitan di misi, divisi dan juga di tagline kami nih. Oke. Kami melihat banyaknya organisasi yang memang ya awalnya itu menjanjikan dampak atau Keberdampakan. Mereka akan dapat soft skill, hard skill, kayak public speaking kamu akan dilatih sini dan lain-lain. Tapi faktanya di akhir periode mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya dieksploitasi. Nah, di situ kami ingin mengevaluasi nih pandangan mengenai organisasi itu bagaimana.
bukan hanya dari anggotanya aja yang dapat dampaknya, tapi dari seluruh mahasiswa FEB dan juga teman-teman yang ada di lingkup FEB. Mulai dari kegiatan pelatihan dan lain-lain yang dimana akan menjadi bekal teman-teman semua ini. Bukan hanya anggota, teman-teman mahasiswa FEB juga akan mendapatkan bekal. Bukan hanya di jenjang perkuliahan, tapi juga di jenjang masa depan nanti pada saat mereka ingin bekerja. Nah, dan juga di misi yang kedua ini di poin pengembangan untuk mahasiswa, kita juga mengusulkan atau mengutamakan sesuai dengan fakultas kita. Nanti kita akan melakukan pengembangan untuk seluruh mahasiswa, baik pengurus ataupun setiap jurusannya, itu ke ranah yang ekonomi dan bisnis. Mungkin entah ada seminar yang nantinya kami adakan atau kolaborasi dengan instansi di luar atau mungkin UKM terdekat yang ada di FEB, itu untuk misi pengembangannya. Iya, betul. Jadi semua potensi yang memang ada di FEB ini kami usahakan akan dikembangkan seperti itu. Semuanya tanpa terkecuali walaupun mereka bukan anggota dari BEM ataupun bagaimanapun. Dan juga di misi kami yang ketiga yaitu kami ingin menyediakan wadah advokasi. Advokasi. Yang dimana ingin menyalurkan dan juga menjaring bagaimana kebutuhan mahasiswa FEB, yang dimana kita lihat banyak aspirasi-aspirasi yang memang ingin diutarakan oleh teman-teman mahasiswa FEB. Namun memang masih belum tahu nih utarainnya kemana, ngumpulinnya kemana. Di situ kami hadir, kami menampung, kami menjaring dan juga kami menyalurkan. Bukan hanya menyalurkan juga ya. Iya. Dan juga tidak lupa kami di BEM FEB tidak menganggap kalau kita ormawa ya, organisasi tertinggi di fakultas. Kita juga punya kawan-kawan ormawa lain seperti himpunan-himpunan di setiap jurusannya yang mungkin mewakili dan juga lebih berbenturan langsung dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di jurusannya. Makanya kita mengusung juga kolaborasi untuk menampung aspirasi-aspirasi ini. Kadang yang kami lihat juga sebelum-sebelumnya bahwa BEM ketika gerak sendiri itu tidak akan bisa, karena di lingkungan FEB ini ada ormawa lagi yang harus kita koordinasikan atau kita satukan dulu nih. Mungkin dari manajemen, dari akuntansi, ada aspirasi. Nanti kami dari BEM langsung susulkan atau salurkan ke fakultas gitu. Wah, itu setelah gue denger ya, itu merupakan janji yang besar ya. Janji yang besar dari mulai integrasi, how to be integrate, terus juga penyaluran suara masyarakat FEB, dan juga gimana caranya kalian bisa membangun anak-anak yang berprestasi kan. Itu luar biasa, banyak banget janji-janji yang kalian berikan kan. Tapi di sini tuh gue penasaran nih sama salah satu misi, yaitu mengintegrasikan UMKM di ekonomi kayak KSPM atau enggak UMKM yang mungkin masih berkecimpung di bidang ekonomi tapi UNIF basisnya kayak mungkin UKM KWU ataupun yang lain-lain. Nah, gimana sih cara kalian mengintegrate dari mulai HMJ terus juga UKM fakultas sampai ke UKM yang masih berkecimpung dengan ekonomi dan bisnis gitu. Oke. Ini izin menjawab ya. Iya, gak mau. Gak usah ada izin dulu, bukan dosen kan. Untuk masalah integrasi ya, berarti ini integrasi di luar pengurus ya. Integrasi seperti elemen-elemen. Kalau mungkin kami bahasanya simpel, elemen-elemen yang ada di FEB maupun luar FEB tapi masih meliputi Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau ada ekonomi dan bisnisnya seperti UKM atau mungkin ya ekskul di luar sana lah ya, sama organisasi-organisasi di sana. Pasti kami percaya kami di misi yang keempat itu kami mengusulkan program kerja yang dimana di awal kepengurusan kami akan mengadakan suatu kegiatan, entah kepedulian sosial, bagi-bagi, atau emang hanya sekedar internalisasi khususnya di FEB, mulai dari pimpinan tertinggi, dekanat, terus juga dosen-dosen di setiap jurusannya, ormawa-ormawa, UKM, dan mungkin kita juga bisa mengundang paguyuban, kita undang, kita libatkan semuanya, karena kami percaya kolaborasi itu penting dalam satu periode nanti kami. Dan juga di misi yang keempat kami kan poin utamanya atau indikator itu ada harmonisasi, di mana harmonisasi ini bisa dibentuk harus dari awal. Makanya kami menaruh proker itu di awal agar kami nanti sama-sama kenal, entah dari UKMA mempunyai program kerja yang udah direncanakan dan bisa berkolaborasi dengan kita BEM atau mungkin dengan ormawa lainnya atau dengan paguyuban, dan itu kan hasilnya kan
sama-sama menguntungkan gitu ya. Iya, Sama-sama iya. memajukan nama FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Berarti kalian itu fokus dari dalam dulu ya? Iya. Iya, betul. Fokus dari dalam, saling gabung ya, saling gabung, saling menguatkan. Iya. Baru kalau udah sama-sama kuat, sama-sama solid, langsung maju ke depan. Iya, Gitu gak betul. sih? Ya, sebenarnya kalau kita simpulin ya dari misi kami itu yang pertama kenapa integrasi dan komunikasi budaya itu di pengurus dulu sebenarnya mah. Karena kita harus perkuat, kita harus beri pemahaman dulu di pengurus BEM FEB 2026 ini bahwa BEM ini seperti ini loh. Peran BEM ini harusnya semestinya kayak gini loh ke arahnya. Dan kita ingin mengarahkannya ke arah yang ke sini loh gitu. Kita udah satu pikiran, satu komitmen, baru kita bergerak sama-sama nanti. Itu makanya di misi yang pertama kita mulai dari pengurusnya dulu nih. Karena kan kita punya tim juga ya sebagai BEM Iya, FEB. betul sekali. Dari departemen yang ada nanti kami buat, dari pengurus-pengurus anggota dan juga BPH yang ada, itu kita harus gerak sama-sama dan satu pikiran. Karena Akbar juga sudah menjelaskan tadi kalau di FEB ini banyak prodi, banyak latar belakang dari setiap individunya, kelompoknya, circle-nya, mungkin, jurusannya, ya, itulah. Oke, nah tadi kan visinya bagus ya. Visinya gue suka sih, simple ya. Yang penting bergerak. Terus apa tadi? Yang tengahnya? Bergerak menciptakan perubahan Menciptakan perubahan untuk BEM untuk FEB. berdampak ya. Ya, yang berdampak. Yang berdampak itu keren. Dan juga misi-misinya tadi dari mulai integrasi dan juga sampai ke pemersatuan ya, pemersatuan dari segala elemen dari FEB itu bagus banget. Nah, tapi gue penasaran deh. Kira-kira visi dan misi kalian tuh awalnya atau kepikiran tuh dari mana sih? Oke. Semua itu ya. Nah, coba boleh dong, siapa nih yang mau jawab nih? Boleh. Dulu ya. Oke. Oke, sikat. Kalau visi dan misi kami membuatnya menyusunnya itu nggak cepet. Nah, cepet. Wih, jujur. Nggak cepat, jujur. Butuh waktu. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Karena ini bukan sekedar kita buat kata-kata yang emang kayak biasa lah. Iya, Ya kata-kata manis sekedar gitu ya. kata-kata manis doang. Iya, Tapi iya. kita Harus jalankan ya. harus jalankan dan juga kami melihat fakta langsungnya apa ini yang dibutuhin. Oke. Pertama keberdampakan dan juga perubahan. Dan lain-lain. Itu kami pikirkan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa FEB dan juga apa nih yang dibutuhin oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yaitu intinya keharmonisasian dan juga keselarasan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi proses yang kita butuhkan untuk menyusun visi misi ini bukan waktu yang cepat. Karena kami memikirkan bagaimana dampaknya, apa yang harus kita lakukan dan juga prospek ke depannya cara mewujudkannya bagaimana seperti itu. Ya. Dari Nah. Tom nambahin coba. Kalau untuk visi dan misi ya, sebenarnya dari visi itu munculnya dari niat kami berdua dan juga keresahan kami berdua. Jadi kalau disimpulkan tuh sebenarnya cepat. Maksud Bar, kita harus menjalankan, kita harus ngebawa BEM seperti ini. Tapi untuk misi emang butuh waktu. Karena dengan cara apa nih kira-kira? Kita juga sambil analisis dari setiap kawan-kawan kita yang kami kenal. Dan juga kami juga sempat apa bahasanya ya? Datang langsung gitu, nyamperin satu-satu ke kantin khusus mahasiswa FEB yang kita tahu kira-kira apa sih yang kalian lihat dari BEM FEB selama ini, apa harapan kalian nantinya, apa kekurangan yang bisa kami benahi nanti gitu tuh. Walaupun kita nggak ada apa ya unsur ajakan, tapi kita emang melihat aspirasi aja, baru kita simpulkan akhirnya terbentuklah dari 4 misi itu dan program kerjanya juga. Kira-kira apa nih dari misi misi yang pertama, kedua dan ketiga kita harus melakukan dengan cara apa? Apakah harus ada proker jangka panjang atau emang harus proker jangka pendek gitu. Oke. Nah, tapi gue nih penasaran ya. Ada nggak sih punishment di kalian ya, misalnya kalian berdua nih internal atau mungkin udah nanti kepengurusan BEM, kalau misal misinya itu visinya itu nggak terjalankan, kayak nggak terlalu berdampak dan mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi banyak orang gitu. Ada nggak punishment yang kalian berikan ke diri kalian atau ke BEM? Oke, sebenarnya kalau kita bicara keberhasilan ya, keberhasilan dari keberdampakan kita, itu dari kita pasti nggak mungkin ada patokan kalau kita udah berdampak nih. Tapi kita harus dengar dari kawan-kawan di luar sana dan juga dari pengurus khususnya, apakah kalian dari lingkungan kalian udah merasakan peran BEM di tahun ini misalnya. Dengan analisa itu, dengan kita cari tahu, baru kita bisa menilai kalau kita ternyata kurang di tahun ini, kita harus benahi. Di organisasi itu tidak lupa kita punya peran menurunkan buat kader baru ya, kandidat baru lah nantinya. Oke, penerus. Penerus. Oke. Kita penting juga untuk ada penerus di tahun berikutnya. Mencetak penerus ya. Walaupun nanti mungkin kita sedikit kurang atau merasa kurang,
dari kepengurusan kami, setidaknya kita titipkan ke pengurusan selanjutnya bahwa nanti seperti ini, kondisi di kami kayak gini, tolong benahi, kalian harus lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Terus untuk kami berdua ya, apa Bar kira-kira Bar? Ya, yang pasti kita merasa belum Apa nih? belum selesai lah tugas Belum kita. selesai. Ya. Maka dari Resah itu, gitu ya? ya. Maka dari itu kita menurunkannya kepada penerusnya. Apa evaluasi yang dari kepengurusan kita tuh yang kurang apa? Ya. Jadi harus diperbaiki lah. Jangan sampai kesalahan yang kita lakukan itu dilakukan lagi seterusnya. Ya. Ini bukan berarti kita ngoper ya. Ya. Tapi ini bagian dari tanggung jawab kita. Nah, untuk indikator mungkin kita udah merasa menjalankan itu ya itu dari program yang kami susun, program yang kami usulkan itu harus kami jalankan sebaik mungkin dan kita usahakan outputnya dapat ke siapa gitu, tergantung dari program kerja yang kami buat. Oke, berarti emang nggak lepas tangan tapi Ya. juga berusaha sebaiknya ya. Ya, harus Berusaha lah, sebaiknya. itu Wajib. Wajib. Oke. Terus nih kan tadi kan kalian udah buat misi. Kan udah buat misi terus juga pasti bakal buat program-program kan? Iya, betul. Nah, itu kalau misal ada anak FEB yang nggak setuju sama program itu gimana? Anak FEB yang nggak setuju sama program kami. Iya. Ya. Misal nih gue jadi anak FEB-nya Ya, ya. kasih Misal kasus nih. dong, kasih Misal kasus gue dong. jadi terus lo coba lo satu proker yang kayak spontan lo Oke, pakai. berbagi yang tadi aja yang kita udah sebutin, berbagi di satu fakultas untuk kemasyarakatan misalnya. Berbagi, berarti berbagi-bagi kayak sembako gitu ya. Ya, pengabdian lah jatuhnya. Pengabdian. Ya, atau Ke pengajaran mungkin ke masyarakat sekolah-sekolah. sekitar Ya. sini. Ya, betul. Oke. Nah, kalau gue bilang Gue nggak setuju. Ini buang-buang anggaran dari UKT yang udah gue kasih. Buset. Ini berarti program kerjanya ini belum kami jalankan. Ya. Apa sudah kami Belum, jalankan belum. terus Baru ada yang kayak kritik? Oke. lu ngasih tahu nih ke media, lu mau ngasih tahu ke apa? Official BEM ya. Kita nih mau ada ini nih. Oke. Terus kayak Oke. di hari ini ini. Terus ada yang nggak setuju kan? Ngechat lah di IG ya. Wah, gue nggak setuju nih. Balikin duit UKT gue. Misal gitu kan. Ya. Itu gimana tuh? Yang pasti Bisa aja. dari Serius Bisa aja ada tuh. aduh, yang pasti dari Minum kami. dulu. Maaf ya musim hujan. Emang lagi dingin-dinginnya sekarang nih. Yang pasti dari kami harus ada transparansi. Maksudnya kita juga harus menjelaskan kenapa kita mengadakan proker ini gitu. Apalagi program kerja yang udah kami siapkan dari kami saat pencalonan. Itu pentingnya, makanya kemarin ada debat visi misi itu juga kami paparkan. Mungkin tim ses yang bertanya juga kami buka. Nah, ketika nanti saat perjalanan ada yang seperti itu ya, yang pasti kita jelaskan dan juga kita ajak, tetap kita rangkul gimana caranya biar mereka merasakan juga, oh ternyata program kerja yang saya nggak setuju ini dampaknya sebesar ini loh ke masyarakatnya, dan juga dampaknya bukan hanya keluar tapi ke kita-kitanya juga. Kita jadi lebih kenal dengan orang-orang yang ada di FEB, dengan teman-teman yang ada di FEB di berbagai jurusan. Apalagi FEB sendiri kan dari lingkungannya kita terpisah gedung juga kan. Ada yang di gedung terpadu dari Iya. mahasiswa Eksyar ya. Iya, betul. Akbar Eksyar, Ekbang, akuntansi manajemen di FEB biasanya. Nah, dari situ kan lumayan mempengaruhi, apalagi jarak Sindang Sari ini Jauh. jujur jauh. Pelosok juga nih Sinda. Dari gedung aja ngeliat kantin susah kan. Bener. Iya, mengelirik kantinnya susah. Nah, kan dari hal seperti itu mempengaruhi kedekatan juga kenal-kenalannya kita gitu. Siapa tahu dari kita kenal bisa kolaborasi nantinya atau mungkin ketika udah lulus jadi relasi baru juga. Oke. Berarti sebenarnya nggak ditolak mentah-mentah. Iya, Iya. pasti. Dan ya dikasih knowledge ya, dikasih pengetahuan kalau misalnya manfaatnya itu apa sih gitu. Ya. Manfaatnya apa? Terus nih, tapi kalau misal ya. Ada lagi nih. Misalnya. Gua terusin boleh gak? Gua terusin. Boleh. Seru ini. Kalau misal nih. Awas tuh. Kalau misal nih gua nih bawa masa, misal ada 100 orang gak setuju nih buat petisi. Biasanya kalau Iya, ada iya. program gak setuju buat petisi kan. Petisi tidak setuju gitu. Nah, itu kalian gimana sih responnya? Apa udah deh nggak usah apa gimana? Berarti kita emang kayak Iya. di DPR sana ya. Di kepengurusan atau di setiap kepemimpinan pasti nggak semua orang tuh suka sama Iya. kita. Pasti ada yang memang tidak suka sama kita, dan juga setiap aspirasi yang memang membawa alur kebaikan dan juga membawa saran yang memang membuat kita lebih maju, kami terima. Mau bawa 100 orang, mau bawa 200 orang, petisi yang mereka bawa tuh kita lihat dulu apakah emang ini berunsur untuk kita lebih baik atau memang
hanya kebencian yang dibawa. Hanya ujaran kebencian ya. Nah, itu dia. Iya, bener-bener. Ketika memang yang dibawa itu hal sesuatu yang memang kita lupa nih, memang kita kurang nih, itu kita perbaiki, kita terima. Harus diterima. Harus terima, wajib kita terima. Setiap aspirasi yang memang diutarakan kepada kita terima. Apabila itu membangun kita dan juga membuatkan kita lebih baik. Maka dari itu, kalau emang ada mahasiswa yang memang masanya itu 100 orang, 200 orang yang bawa petisi, ketika petisi itu kita baca, oke nih, memang luput dari kita tuh. Sikat. Kali ini kita ACC, kita sikat, eksekusi. Oke. Ya, itulah makanya kita juga perlu apa ya? Kita kan membuat program kerja ini mungkin dari tim kita aja gitu, dari kami berdua khususnya. Tapi kita juga butuh pandangan lebih nih dari 1000 sekian, berapa ribu sekian mahasiswa FEB, dosen-dosennya setiap jurusannya. Kayak gimana BEM seharusnya? Mungkin kita udah mengutarakan, kita udah sosialisasikan kita ada program kerja ini, tapi ternyata nggak cocok. Ya oke, silahkan. Kami juga butuh pandangan lain gitu dari program kerja kami gitu. Nggak mungkin kita satu jalan. Ya udah kami pengen gini, lurus aja ya. Nabrak nanti. Waduh. Jauh juga. Perlunya ada diskusi itu sih. Oke, itu bagus sih. Terus ini gue tuh kemarin tuh dapat nonton dari wali kota Amerika tuh, dia kan baru kelantik. Terus dia bikin satu hari pertemuan itu bikin ruang terbuka bagi masyarakatnya itu untuk datang terus ngeluarin aspirasi gitu. Oh, nah, kan keren gitu gak sih? Ya, nah seru nih. Sebenarnya itu ini ketika baru terpilih ya kalau di sana ya. Tapi kalau di kita menyiapkan satu waktu memang kita sebutnya program kerjanya ya, namanya ruang bicara FEB. Biasanya kalau kawan-kawan di fakultas lain atau mahasiswa lain tahu mah dialog mahasiswa. Jadi di satu forum terbuka yang kami persiapkan akan ada banyak elemen di situ. Dari mahasiswanya, perwakilan organisasinya, perwakilan UKM-nya, perwakilan dari sisi dekanatnya, terus juga dari dosen-dosen setiap jurusannya. Kami satukan. Dan itu silahkan diberi waktu untuk mahasiswa berapa menit mengutarakan pertanyaan untuk siapa, kemana arahnya. Lalu ada waktu untuk menjawab juga, begitupun semuanya. Jadi situ ada ruang terbuka untuk menyatukan aspirasi, maksudnya mengeluarkan aspirasi kira-kira, di FEB nih saya kurangnya fasilitas misalnya, silakan sampaikan di situ. Jadi kita menjadikan satu forum yang emang forum besar lah di jangka waktu pendek. Kalau itu Jangkauan tuh pendek. ada Berarti panjangnya juga. ini kan ada jangka waktu pendek, panjang, sedang kan. Nah, langsung aja coba, gue tuh penasaran nih. Timeline program kalian tuh sebenarnya udah ada nggak sih guys? Untuk timeline ya, kita tuh sebenarnya masih menyusun karena menyesuaikan dari kalender juga, terus juga untuk pelantikan kita pun masih kita tunggu gitu, kapannya dari fakultasnya juga DPM ya. Kita tunggu, nanti baru kita sesuaikan dengan program kerja yang udah kami susun. Tapi untuk gambaran kayak tadi yang makanya kami sampaikan tuh ada di awal tuh kolaborasi yang kepedulian sosial ya, keberdampingan buat keluar gitu dari seluruh elemen yang ada di FEB itu mungkin di awal. Jadi entah di bulan apanya, entah di minggu keberapanya, itu kita udah mulailah untuk menyatukan gitu, memperkenalkan diri juga biar sama-sama nanti selama satu periode ini menjalaninya enak. Wah, oke, keren sih. Ini gue mulai suka nih sama ketum sama Pak Ketum ini. Nah, ini kan kita ngomongin Pemira ya. Pemira tuh kan luar biasa panas ya. Luar biasa panas. Terus juga gue lihat tuh kalau minggu-minggu kemarin tuh banyak nih kayak gue tuh sebenarnya senang juga ya. Ada senangnya juga kan ngelihat teman gue SP-nya, wah si Empi nih. Si Empi lagi nih. Jadi kayak baris-barisan gitu kan. Nah, itu gue tuh penasaran deh gimana sih cara lu nge-build si tim suksesnya supaya solid gitu loh. Nah, itu gimana? Mau lu dulu apa gua dulu? Boleh dulu. Boleh. Jadi kalau kami nih berdua Mampi, setelah kami memang sepakat kami siap naik. Ada tim sukses yang memang dari belakang layar tuh mendukung kita. Bagaimana caranya membuat mereka tuh lebih solid? Pertama, mereka pasti kalau mau jadi tim sukses tuh melihat siapa dulu nih naik. Butuh kenal ya. Butuh kenal dulu. Kalau mereka nggak tahu siapa yang naik, siapa yang memang mencalonkan dan juga siapa yang mereka dukung, nggak bakal loyal mereka, nggak bakal memberi dukungan yang full. Dari situ kami membangun hubungan yang baik dengan teman-teman dari tim ses, masing-masing jurusan dan juga masing teman-teman yang memang mendukung kami. Kami bangun kedekatan, kami berikan pemahaman bahwasannya kami itu memiliki ambisi, memiliki visi, memiliki misi, memiliki keinginan untuk merubah FEB ini menjadi lebih baik.
ketika kita sudah membawa niatan dan juga keinginan yang sangat baik, insya Allah teman-teman dari tim ses ini akan selaras mendukung kita. Oke, jadi Jadi dengan all out memberikan yang terbaik karena memang niatan kita tuh juga baik seperti itu. Oke, kalau dari Empi, Kalau ada tambahan dari gua ya, yang pasti tetap dari kami berdua. Terus juga kan kami ke lingkungan sekitar dulu ya, yang terdekat dulu. Kalau gue bilang, gue nanti ingin mencalonkan BMFB, bla 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 bla. Juga saya nyari tanaman. Saya pengen naik sama siapa ya? Saya pengen mencalonkan sama siapa ya? Saya banyak kawan juga di luar jurusan saya, seperti Akbar. Saya juga sempat ngobrol sama Akbar. Saya sempat mengajak juga kira-kira mau nggak Akbar, karena saya ada kecocokan juga dan Akbar gitu tuh. Kita kenal tuh di mana ya, Bar? Waktu bazar kayak Bazar 2024. Oh, 2024. Bazar FB yang di situ. Yang di pelataran Di FEB. pelataran ya? Iya, antara iya. FEB sama audit. Iya, iya. Dari situ saya juga kan udah kenal sama Akbar ya, baru kenal, dan juga kami cocok gitu di satu program bazar. Nah, Pi, lu kan udah menaungi banyak ya, udah mengarungi banyak orang nih. Terus juga udah ketemu banyak orang kan. Nah, gue tuh penasaran nih, lu kan sebagai ketua umum, kenapa sih milih Akbar sebagai waketum gitu? Oke. Kenapa Akbar ya? Iya. Kenapa Akbar? Sebenarnya kan dari kita kenal tuh kita emang nggak yang selalu nongkrong gitu, nggak selalu ketemu, nggak selalu ngobrol banyak, nggak tahu lebih dalam. Tapi selama kita kan sebelumnya menjabat di HMJ juga ya, di himpunan setiap jurusan masing-masing. Gua di situ udah mulai mendalami dah dari setiap pimpinan-pimpinan, ngobrol. Dari gua pribadi emang lebih masuk ke Akbar. Maksudnya secara apa ya, personal lah ya. Ini mah nggak bisa diungkapin, tapi ya kayak ngerasa cocok aja. Iya, yang ngerasa dekat gitu ya. Dari kenyamanan, mungkin kenyamanan dulu yang pertama. Terus juga gua ngeliat selama dia berhimpunan itu seperti apa, dari kepengurusannya, dari program-program yang dia buat juga oke lah, kayaknya ini masuk nih. Baru dari situ gua nyoba ngobrol ke Akbar untuk membersamai sebagai wakil ketua BEM, kira-kira mau atau enggak, sikat Bar. Kalau dari Akbar, kenapa pas si Empi bilang, kenapa lu mau gitu? Oke. Pertama, Empi teman gua. Empi tuh. Semua dari teman, semua dari teman. Semuanya teman. Berawal dari Iya. teman. Kenapa gua mau? Karena pertama Empi gue lihat dari melihat dari bagaimana kepemimpinan di himpunannya. Oke. Sangat baik, sangat bagus. Kenapa gua nggak ngikut aja sama dia? Gua nggak mau bersama dia aja, nemenin Empi. Karena dari komitmen dan juga niat baik yang Empi bawa, menurut gua tuh memang harus kita wujudkan dan kita bergerak nih untuk ke arah perubahan yang berdampak seperti tadi kita sampaikan. Jadi niat baik dan juga harapan yang dibawa oleh Empi, saya selaraskan, gue selaraskan. Oke Pi, kita bersama-sama, kita bareng wujudkan harapan kita ini. Seperti itu sih. Tadi gue liat mau kasih kata-kata nih. Coba gue kasih kata-kata. Kata apa nih? Kasih kata-kata coba. Di akhir aja kali Bang Jul. Boleh. Kayak tengah-tengah nih kayak bingung nih. Kaget ditembak kayak Sule kita ya. Sule langsung jawab kalau Sule mah. Oke. Jadi kita rada gengsi juga lah untuk mengakui kayak kenapa gue milih Akbar. Kalau pakai kata-kata kan kayak sedikit gimana ya ntar ya. Iya. Ini nggak apa-apa lah kan. Itu kan berarti ketika lo udah milih seseorang dan udah yakin kalau itu memang orangnya, ya kenapa Ya, malu betul. gitu loh? Kenapa malu gitu loh? Ya, makanya pas itu kan gue bilang ke lu Bar, kayak, lu mau nggak jadi wakil ketua BMFB 2026? Soundtrack Dilan gitu ya. Nembak ya. Bercanda. Nggak selebay itu. Tapi kan ini kan berarti kalian tuh kan ketua HMJ, Mene sama HMJ Eksyar kan. Iya betul. Nah itu kan udah lumayan banyak pengalaman. Terus juga pasti bakal ada nih ke depannya perbedaan pendapat. Nah gimana sih kalian nyikapinnya? Nah, ini yang serunya juga ya. Selama kita diskusi kayak yang tadi kita bilang tuh di pembentukan misi kita tuh, itu emang banyak yang kita tuh beda banget gitu. Kayak oh ternyata selama dia di himpunan ber-HMJ gitu, budaya dia seperti ini, sedangkan di gua beda banget gitu. Gimana nih Bar enaknya? Oke, kita gini aja dah, cari jalan tengah. Nah, di situ kan makanya dari kami berduanya aja perlu ada perkenalan lebih dalam lagi, apalagi nanti kita di satu pengurusan BMFB. Makanya di misi yang pertama kita juga terbentuk gara-gara itu perbedaan pendapat kita. Perlunya ada integrasi lah, penyatuan dari setiap jurusannya. Kita 2 orang aja susah kadang nyatuinnya. betul. Apalagi dari
berapa puluh pengurus nanti ya Nah. biasanya. Tapi kalau misal nih, lo nggak mungkin kayak tiba-tiba ngilang kan salah satu kan? Iya Nggak sih. mungkin kan? Nggak Selalu mungkin kan? bersama nih. Selalu bersama kan? Lo ngikut, gue ngikut. Kencing bareng nggak? Ya. Nggak dong. Ngeri. Nah, tapi gue tuh penasaran nih. Nanti lo tuh pengen ngebuat pengurus BEM itu kayak gimana sih? Ya. Anak-anaknya nih dari dalamnya tuh kan harus bener juga kan. Nah itu gimana sih lo ngebuildnya? Lu mau gue dulu apa gue dulu? Boleh. Siapa nih? Udah, oke. Silakan. Nah. Kalau dari kita, gue udah ngobrol sama Mpi juga gimana kita, cara gaya kita kepemimpinan, cara kita memimpin, kita lebih memilih gaya kekeluargaan dan juga membersamai. Bersama ini. Oke. Oke, jadi tidak ada gaya patriarki, tidak ada fokus kepemimpinan di satu orang, tapi kita selaras satu sama semua kekeluargaan. Oke. Jadi dari banyaknya perbedaan tersebut, kayak tadi perbedaan pendapat, perbedaan gaya komunikasi, perbedaan budaya, kami satukan di situ, jadikan sebuah keluarga BMFB satu keluarga yang utuh dan juga selalu selaras seperti itu. Jadi gaya kepemimpinan kita tidak ada tensi tinggi, tidak ada hal yang menekan, tidak ada eksploitasi, tapi kita kekeluargaan. Benar. Manis juga tuh katanya. Tapi dalam keluarga kan pasti ada father, ada mother ya. Ya, Jadi siapa betul. yang jadi mother, siapa yang jadi father di sini? Sebenarnya ya. Ya sebenarnya. Father dong gitu. Maksudnya kayak ada yang lebih ke ngelit anak-anak kayak ayo deh, atau enggak ada yang lebih ke ngayomin gitu loh. Kalau ada yang purik lah, misalnya ada yang ngejauh, iya, diayoin paham, gitu. paham. Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Sebenarnya kalau untuk peran ya ibunya lah ya. Gue juga sempat di HMJ itu menerapkan itulah teori itu tuh kayak harus ada nih sosok ibu rumah tangganya, sosok yang ngajakin, yang bagian menginternalisasikan gitu ya. Mungkin belusukan langsung, berbeneran langsung dengan pengurus, tanya kondisi, kekurangan atau keluhan kira-kira apa. Kalau pada saat itu gue menitipkan emang ke wakil ketua umumnya. Nah, mungkin Akbar di BEM cocok juga. Akbar juga mau ya Bar ya? Siap. Sikat. Nah itu Izin. aja. Udah siap jadi mama. Siap. Jangan lupa kita juga ada tim-tim ya dari setiap departemen yang nanti kita bentuk. Ada juga nanti untuk yang berperan sebagai internalisasinya lah, yang fokus untuk harmonisasi di dalam kepengurusannya. Gue penasaran deh. Coba dong kasih tahu ke DMCers ini kayak yang mau nih, yang sebagai calon pengurus tapi kayak pasti penasaran gitu loh. Kira-kira bakal ngapain dan kira-kira dapat apa? Nah, Oke. silakan. Lu dulu Bar, habis lu Bar. Oke, boleh. Langsung lihat ke kamera aja. Teman-teman mahasiswa FEB yang memang sekarang lagi mencari nih jati dirinya juga jalan arahnya kemana, teman-teman bisa join atau gabung dan juga berkecimpungan di BEM FEB tahun 2026 nanti. Apa yang kalian dapatkan? Kalian yang dapatkan bukan hanya pengalaman, bukan hanya kerjaan, bukan hanya lelah letih lesu, tapi di sini kita akan memberikan keberdampakan. Kalian akan mendapatkan dampak yang nyata kepada kalian semua, diri kalian sendiri dan juga teman-teman semua. Kalian jadi profil yang berguna, diri yang berguna, yang dimana tugas kita memang harus berguna terhadap lingkungan sekitar. Kalian akan mendapatkan dampak seperti soft skill, hard skill dan juga memang banyak lainnya yang ada akan kami wujudkan di BMFB nanti. Seperti itu. Oke, mungkin ya ini buat kawan-kawan mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baik dari jurusan akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, beserta diplomanya. Mungkin kalau tadi udah Akbar abisin sih Breman, tapi gue nitip ke kalian mungkin Nasi kotak belum tuh, dapat nasi kotak. siapa yang ingin memiliki dedikasi lebih untuk mengharumkan nama FEB melalui keorganisasian, melalui Ormawa yang alhamdulillah nanti di kami berdua itu ada BEM FEB 2026. Silahkan kalian calonkan, silahkan kalian daftar, ikuti persyaratannya, pendaftarannya. Kita sangat terbuka lah, siapapun nantinya, siapapun dari jurusan apapun itu, kita terbuka karena kita sama-sama untuk mengusung FEB yang lebih unggul. Oke? Udah gitu. Enggak ada kata-kata manis gua. Sabar, susah. Oke. Tadi luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mau masuk nih ke pengurus tahun 2026 berarti ya? 2026. 2026. Nah, ini wajah-wajah father dan mother ya. Bisa dilihat ya, teman-teman, bisa disaksikan juga kira-kira gimana sih father dan mother kalian nanti gitu ya. Nah, Father and mother. nah, ini nih.
kasih inilah, kasih pesan dong, kasih pesan buat tapi gue penasaran nih. Kasih ini dong, kasih do or done buat calon mungkin nanti tahun depan nih yang mau ikut kontestasi BEM FEB. Satu aja dari kalian masing-masing satu nih, saran dan enggak yang boleh dilakuin sama yang enggak boleh dilakuin. Ini satu kata, Satu kalimat. satu kalimat. Aduh, kalau panjangan dong. Lu dulu udah bareng gitu. Boleh. Buat saran teman-teman mahasiswa FEB yang ingin berkecimpung di organisasi, pilihlah organisasi yang memang menurut kalian tuh cocok dengan kalian dan juga memberikan feedback yang baik buat kalian. Jangan pilih organisasi yang memang hanya mengeksploitasi dan juga memberikan lelah letih kepada kalian. Tapi pilihlah yang memang berdampak, karena waktu 1 tahun atau 1 periode itu nggak cepet teman-teman, lama. Memakan waktu yang banyak, memakan energi yang banyak, dan juga memotong waktu kuliah juga yang banyak teman-teman. Pilihlah sesuai hati kalian dan juga yang memberikan keberdampakan buat kalian seperti itu. Terus mantap. Oke, double tuh ya. Nah, Kalau lu Pi gimana? berarti untuk yang ikut kontestasi pemira ya, Iya, nantinya iya, ya. Berarti konteksnya. konteksnya kalau di gua calon pimpinan pemimpin ya. berikutnya. Oke. Pertama gua nitip buat kalian siapapun nantinya, dari jurusan apapun, dari program studi apapun, dan siapapun, mau laki-laki mau perempuan, silahkan kalian mencalonkan diri. Tapi jangan lupa yang pertama, dari niat baik kalian itu jelas, dan juga dengan niat kalian itu menjadi janji kalian juga nantinya ketika nanti kalian terpilih. Dan juga tolong pahami organisasi apa kalian itu calonkan gitu, perannya itu seperti apa. Jangan sampai kalian mencalonkan ini organisasi yang lingkupnya 4 jurusan, udah aja tapi nggak tahu perannya seperti apa, sehingga nanti mulai dari penyusunan program kerja, visi dan misi kalian, arah organisasi kalian itu kemana-mana gitu, hilang dari peran BEM itu sendiri. Kalau misalnya di BEM, baik dari himpunan ataupun DPM nantinya, silahkan kalian susun, kalian pikirkan mulai dari niat kalian nih, jangan sampai menyimpang lah. Apalagi kalian cuma mencalonkan untuk keren-kerenan doang gitu bahasanya. Gengsi. Ya, Pride aja ya. tolonglah, janganlah kalau untuk keren-kerenan doang, karena mencalonkan diri itu juga dedikasi untuk 1 tahun loh, nggak lama juga. Waktu 12 bulan lebih, 1 periode, nggak sehari nggak 2 hari, dan juga waktu yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, materi yang dikeluarkan banyak nanti. Itu makanya perlu niat yang sangat besar lah untuk memimpin di sebuah organisasi. Oke, langsung aja deh kata-kata penutup hari ini dari Ketum dan Pak Ketum. Coba. Kebetulan kita udah 3 tahun teman-teman berorganisasi. Ber. Lembar-lembar nih. Oke teman-teman, kata-kata hari ini untuk teman-teman semua, baik dari mahasiswa FEB maupun di luar mahasiswa FEB, marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan dan juga berdambakan dengan cara aktif berorganisasi dan juga aktif dalam kalian berkegiatan. Karena setiap kegiatan yang akan kalian lakukan, setiap organisasi yang kalian pilih akan memberikan kebermanfaatan bagi diri kalian sendiri maupun lingkungan kalian. Jadi marilah teman-teman semua aktif dan juga ikut menjadi bagian dalam perubahan dan juga keberdampakan. Terima kasih. Oke, mungkin kalau dari gue lebih mengajak aja kawan-kawan. Kami berdua di sini dikenalkan sama kawan-kawan di MC juga untuk di podcast hari ini tuh sebagai ketua dan wakil ketua BEM 2026 ya. Kami mengajak, kami mencalonkan diri juga butuh butuh rekan kerjasama dalam mencalonkan diri, dan ketika terpilih pun kita juga butuh rekan-rekan untuk bergerak bersama-sama mengharumkan nama FEB nantinya. Nah, dari kawan-kawan mahasiswa khususnya ataupun dari elemen-elemen yang nonton video ini, mohon kerjasamanya selama 1 periode kami dan untuk seterusnya, karena niat baik kami di sini tidak akan terjalankan juga kalau tidak dibersamai oleh kalian untuk mengusung nama Untirta Jawara FEB yang unggul. Oke, Untirta Jawara. Jawara. Oke. Nah, teman-teman, itu dia dari wajah baru FEB tahun 2026 nanti ya. Ada Rafli dan juga Akbar. Di sini kita lihat bagaimana perkembangan BEM nantinya. Kita lihat bagaimana janji-janji yang diberikan oleh Rafli dan juga Akbar. Dan yang pasti kita akan sambut FEB untuk lebih berdampak lagi. Oke. Thank you teman-teman DMC. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you on the next video. Dadah. Bye bye.